Nah, lalu sekalian ya, kita mulai beranjak. Jadi itu emosi. Makanya Al-Quran menjadi obatnya, zikir menjadi obatnya gitu loh. Dan segala macam perangkat yang Allah berikan atau mungkin syariat yang Allah berikan itu sebenarnya memberikan efek penyehatan atau pengobatan atau kesembuhan dalam diri kita. Contoh, sodakoh atau sedekah, ya, itu kan syariat. Itu dituntun atau ada tuntunan dalam agama Islam, ya. Maka itu menjadi perangkat sebenarnya. Jadi perangkat-perangkat ini yang kita pakai. Kemudian apalagi misalkan sholat malam, sholat tahajud. Apa janji Nabi? Bahwa dalam sholat malam atau sholat tahajud itu bisa mengusir penyakit, gitu loh. Penyakit apa? Penyakit hati, iya. Penyakit fisik, iya. Syaratnya apa? Yakin aja, ya, harus yakin. Maka kalau Anda pengen sehat, mulai sekarang perangkat-perangkat itu kita pakai, baru kita nanti bahas perangkat-perangkat yang lain, ya, atau mungkin perintah atau syariat yang lain, atau mungkin hal-hal yang Allah ciptakan di alam semesta ini, ya, seperti itu. Nah, maka sekalian, ya, tadi mulai sholat misalkan. Sholat itu salah satu perangkatnya, ya. Nabi SAW kalau ada masalah apa yang beliau kerjakan? Sholat, ya. Berarti kalau saya kena penyakit, ya pertama tentunya jangan sampai tinggal sholat, itu yang pertama. Yang kedua apa? Justru malah saat sakit itu waktunya kita geber sholat kalau kita bisa, ya, geber, maksudnya sholatlah gitu loh, minta sama Allah, karena sholat itu menjadi sarana kita minta tolong kepada Allah. Kenapa? Allah menjanjikan dalam Al-Quran, wasta'inu atau ista'inu bisobri wassalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, ya. Bagaimana cara sholatnya? Sholatlah seperti sholatnya Nabi. Sholat itu kan apa yang kita baca dalam sholat itu seperti ngobrol, ya. Makanya kata Nabi SAW apa? Saat terdekat seorang hamba, ya, dengan Robnya adalah saat sedang sujud, ya. Makanya kata Nabi SAW, perbanyaklah doa saat sujud. Saya kan nggak hafal doa bahasa Arab, kan gitu. Maka doa apa yang kita bisa baca? Doanya dalam hati, ngobrol sama Allah dalam hati kita, pakai bahasanya kita. Selebihnya bahasa atau mungkin doa-doa bahasa Arab yang kita hafal, kita baca di lisan kita. Jadi apa? Kuncinya apa? Lamain rukunya, lamain sujudnya. Itu yang saya dapatkan dari guru saya. Jadi kalau Anda punya hajat, Anda punya masalah, kesehatan atau apapun, perlamakanlah atau lamakanlah sholat Anda. Yang dilamakan apa? Yang gerakan yang menunjukkan kehambaan kita tertinggi atau mungkin kehambaan kita pada Allah. Coba begini, Anda misalkan saya berdiri di sini, saya sekarang bungkuk sama Anda seperti orang Jepang. Terus dalam bungkuk saya atau ruku saya itu, misal gitu kan, saya bilang, "Bro sekalian, Anda orang yang baik, Anda orang yang soleh-soleha, Anda orang yang dermawan segala macam, Anda saya puji terus." Kira-kira kalau saya minta sesuatu Anda kasih nggak? Kasih, karena saya sudah hormatnya luar biasa dan adab saya luar biasa. Itu baru ruku. Bagaimana kalau sujud? Ya, makanya tidak heran, ya, Nabi SAW itu kalau lagi sholat, ya, yang pernah disebutkan dalam sebuah riwayat itu, Nabi itu ngerukunya lama banget, sujudnya lama banget, ya. Bahkan kadang-kadang bisa sholat itu membaca satu ayat saja, ya. Itu saya katakan, kita nih sebenarnya kalau umat Islam ini betul-betul menerapkan apa yang disampaikan atau difirmankan Allah, dicontohkan Nabi SAW, maka sebenarnya harusnya kita menjadi umat yang paling sehat, harusnya.